Hei, kalian pernah lihat nggak sih ada rambut-rambut hijau di perairan dan itu banyak banget? Kira-kira kenapa ya? Kamu nanya? Kamu bertanya-tanya? Halo, Selamat datang di channel kami. Saya Kak Alfiah. Dan saya Kak Tegar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pencemaran air dalam kehidupan sehari-hari. Makhluk hidup selalu membutuhkan air termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain minum, mandi, mencuci, memasak, dan lain sebagainya. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah, baik warna, bau, maupun rasanya. Air yang tercemar memiliki keasaman yang berbeda dengan air yang tidak tercemar. Pencemaran air yaitu masuknya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Adapun faktor penyebab pencemaran air, pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai, rawa-rawa, danau, dan laut. Bahan pencemaran air dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan juga limbah pertanian. Yang pertama ada air limbah industri. Air limbah industri cenderung mengandung zat berbahaya. Oleh karena itu, kita harus mencegahnya agar tidak membuang air limbah industri ke saluran umum. Kegiatan industri selain menghasilkan produk utama berupa bahan jadi, juga menghasilkan produk sampingan yang tidak terpakai, yaitu limbah. Jenis limbah yang berasal dari industri dapat berupa limbah yang berbau. Jika limbah industri tersebut dibuang ke saluran atau sungai, akan menimbulkan pencemaran dan merusak atau memusnahkan organisme di dalam ekosistem air tersebut. Limbah industri yang berupa logam berat sering dialirkan ke sungai sehingga sungai menjadi tercemar. Jenis-jenis logam berat adalah raksa, timbal, dan cadmium, di mana ketiganya sangat bahaya bagi kehidupan manusia apabila mengonsumsinya. Misalnya, pencemaran raksa yang terjadi di Minamata, Jepang. Para nelayan di sekitar Teluk Minamata memakan ikan yang tercemar raksa. Akibatnya, mereka mengalami kerusakan saraf yang tersebut menjadi penyakit Minamata. Lebih dari 80 orang meninggal akibat penyakit ini. Oke, selanjutnya ada limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari hasil samping kegiatan perumahan. Limbah rumah tangga dapat berasal dari bahan organik, anorganik, maupun bahan berbahaya dan beracun. Limbah organik adalah limbah seperti kulit buah, sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, daun, dan berbagai bahan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Limbah yang berasal dari bahan anorganik antara lain besi, aluminium, plastik, kaca, kaleng bekas cat, dan minyak wangi. Di perairan, sampah mengalami proses penguraian oleh mikroorganisme. Akibat penguraian tersebut, kandungan oksigen dalam perairan juga menurun. Menurunnya kandungan oksigen dalam perairan akan merugikan kehidupan biota di dalamnya. Kalau tadi berhubungan dengan rumah tangga, limbah yang berikutnya berhubungan dengan sawah. Apa itu? Betul banget, itu adalah limbah pertanian. Air limbah pertanian sebenarnya tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Namun dengan digunakannya fertilizer sebagai pestisida yang kadang-kadang dilakukan secara berlebihan, sering menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem. Pada sektor pertanian juga dapat terjadi pencemaran air terutama akibat penggunaan pupuk dan bahan kimia pertanian tertentu seperti insektisida dan herbisida limbah bahan berbahaya. Limbah bahan berbahaya dan beracun antara lain timbul akibat adanya kegiatan-kegiatan pertanian yang menggunakan bahan-bahan kimia tersebut. Kegiatan pertanian biasanya menggunakan obat-obatan pembasmi hama penyakit seperti pestisida, misalnya insektisida. Selain itu, kegiatan pertanian menggunakan pupuk, misalnya pupuk urea. Penggunaan pupuk yang berlebihan juga dapat menyebabkan suburnya ekosistem di perairan kolam, sungai, waduk, atau danau. Pupuk yang tidak terserap ke tumbuhan akan terbuang menuju perairan. Akibatnya terjadi blooming algae atau tumbuh suburnya ganggang di atas permukaan air.
Tanaman ganggang ini dapat menutupi seluruh permukaan air sehingga mengurangi kadar sinar matahari yang masuk ke dalam perairan tersebut. Akibatnya, proses fotosintesis fitoplankton terganggu dan kadar oksigen yang terlarut dalam air menurun sehingga merugikan makhluk hidup lain yang berada di dalamnya. Yang selanjutnya ada dampak pencemaran air. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi lingkungan, seperti beberapa hal berikut. Yang pertama, peningkatan mikroorganisme dan kesuburan tanaman air. Kira-kira bagaimana dampaknya terhadap pencemaran air ya? Oke, misalnya pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air, sehingga hal tersebut menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen terlarut dalam air sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Dan dampak pencemaran air yang berikutnya adalah gangguan kesehatan air. Limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai penyakit. Tidak menutup kemungkinan di dalam air limbah tersebut mengandung virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit. Air limbah juga bisa digunakan sebagai sarang nyamuk dan lalat yang dapat membawa vektor penyakit tertentu. Kemudian ada juga pemekatan hayati. Apabila perairan tercemar oleh bahan beracun itu dapat meresap ke dalam tubuh alga atau mikroorganisme lainnya. Kemudian hewan-hewan kecil atau zooplankton akan memakan alga tersebut. Kemudian zooplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil dan ikan-ikan kecil akan dimakan oleh ikan-ikan besar. Apabila ikan-ikan besar tersebut ditangkap dan dikonsumsi oleh manusia, maka bahan beracun tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, itu dia penjelasan tentang pencemaran air. Sebelum kita tutup, kita dengarkan ya sedikit pantun dari Mas Tegar. Ada kentang, ada ubi, tumbuh liar di dekat batu. Sekian dari kami, Semoga membantu. I know